Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini saudara-saudara, di sini kita bisa mendengarkan kembali debat sengit dan panas ya antara Fitra Romadhoni selaku praktisi hukum dan dengan Kurnia yaitu kuasa hukum dari Dr. Tifa. Ini terkait kasus ijazah palsu atau kasus ijazah Pak Joko Widodo ya. Seperti apa perdebatannya, langsung saja kita saksikan. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya itu saja. berbobot jauh dari Anda. Tidak berbobot. Ya, nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu gitu itu. Jadi, saya memang pembela ulama dan lebih aktivis. banyak saya Tidak perlu. Besar daripada tidak. saudara. Ukuran bukan uang ya. Mohon maaf. Saya nggak berbobot. Tidak berbobot cukup bagi saya. Kamu yang nggak sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk tidak pernah kepentinganmu menjual. sendiri. Bang Aiman, mohon maaf. Saya mau menambahkan lagi. Biarkan saja dia bicara ya. Saya mau menambahkan lagi. Kalau dua-duanya kedengeran. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Itu. Bang Aiman, ini penting sekali ya untuk saya sampaikan. Mbak Bu Kurnia. Ya. Insya Allah saya bersama Dr. Tifa, kali ini gantian karena kemarin saya sama Dr. Ismon. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Barreskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, yang namanya almarhum Insinyur Hari Mulyono, kita bandingkan juga dengan namanya Sri Murtiningsih. Ijazahnya Jokowi tidak identik, sama temennya saja tidak identik. Nanti malam saya jelaskan detail karena waktunya pendek. Dan bagi yang kangen wayang, nanti malam saya akan pentaskan wayang di TV iNews ya. Jadi silahkan tonton iNews jam 7 malam. Dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan ini. Adili. Kita jangan pernah mundur. Bang Rizwan naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya. Jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan Pak. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak, dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda, yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu. Siapa si Fufu Papa itu? 1 minggu jadi, itu Pak. 1 cukup. Oke. Terima kasih. Ya, itulah dia pernyataan dari atau perdebatan sengit antara Fitra Romadhoni dan juga Kurnia kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo dan Rizwan Syanipar ya saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kerap diganggu oleh pihak asing setiap kali hendak bersinergi untuk membuat negara ini lebih maju. Sebab menurut Prabowo, saudara-saudara, mereka tahu Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur dengan bersinergi. Nah, gangguan itu muncul saat Indonesia lengah dan hal ini juga ditekankan dalam acara panen ya, panen raya jagung serentak kuartal di landasan udara Hari Adipu Syomantri ya, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten
Bangkayang, Kalimantan Barat atau Kalbar, Kamis 5 Juni 2025. Nah, di mana di sini juga dikatakan saudara-saudara bahwa saudara-saudara di sini juga dikatakan Pak Prabowo, kelebihan Indonesia adalah sinergi itu. Ini adalah sesuatu yang unik dan ini adalah sesuatu yang selalu kita ganggu. Bangsa-bangsa lain, kekuatan-kekuatan asing kadang enggak suka melihat energi atau sinergi ini. Karena kita akan muncul sebagai suatu negara yang sangat makmur. Das Pak Prabowo ya. Nah, lalu ia juga mengajak semua pihak untuk lebih waspada dalam menganalisis gangguan-gangguan tersebut. Selalu kita lengah setiap kali kita mau muncul. Kita dikerjain. Sekarang kita lebih waspada dan kita tidak mau dikerjain. Kita tidak mau diadu domba, kata Pak Prabowo. Nah, lalu saudara-saudara, Prabowo juga ingin Indonesia tidak mudah diadu domba, baik antara suku dengan suku, agama dengan agama lain, maupun etnis dengan etnis. Mereka yang coba-coba mengadu domba, rakyat kita tidak bodoh lagi. Sinergi ini sangat menentukan. Lanjut Pak Prabowo. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan perdebatan antara Pitra dan juga Kurnia selaku kuasa hukum dari Dr. Tifa ya, dan juga kita sudah mendengarkan pernyataan dari Roy Suryo CS dan Rismon Sianipar. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo singgung gangguan asing, sekarang lebih waspada, tidak mau dikerjain lagi. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.